Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasir, Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya dengan keadaan sehat walafiat di El Minyu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam membangun jaringan RT RW Net ya selebar RT RW Net lah, selebar jaringan RT RW. Di sini saya menggunakan penghubung jaringannya menggunakan kabel. Yang pertama yaitu kabelan, khususnya kabelan saya beri tanda merah biar ada sedikit bedanya. Untuk kabelannya saya menggunakan Cat 6. Untuk mereknya masing-masing, ada yang menggunakan Simlink, ada yang menggunakan Belton dan sebagainya. Untuk yang warna kuning saya beri keterangan untuk penghubung jaringannya menggunakan fiber optik, dan di sini saya tidak menggunakan OLT atau yang apa itu namanya ya, OLT lah, UTC, yang bagi saya itu yang sangat mahal dan saya belum kuat membelinya. Saya menggunakan media converter. Di sini saya menggunakan mereknya Full Netlink yang belum gigabyte, hanya yang 100 MB. Soalnya ISP saya hanya 50 Mbps, jadi nggak perlu pakai yang gigabit. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu saya mempunyai ISP atau sumber internet sebesar 50 Mbps, dan 50 Mbps ini saya mengambil dari apa ya, ya saya nggak sebutkan lah nama ISP-nya apa, tapi saya intinya saya mempunyai bandwidth atau kecepatan internet yaitu 50 Mbps. Di sini pada modem tersebut mempunyai IP 192.168.100.1, dan saya masukkan ke dalam port mikrotik Ether 1 menggunakan IP 192.168.100.30, karena saya menggunakan IP 130 ini adalah rank dari 100.1 dari sumber internet. Oke, setelah itu pada port Ethernet Ether 2 ada mikrotik. Oh ya, lupa, saya menggunakan mikrotik 750 GR3 yang sekarang ini masih booming ya. Soalnya apa, ini mikrotik kecil tetapi kecil-kecil cabai rawit seperti itulah. Walaupun ini mikrotik kecil tetapi bagi saya mumpuni lah, dan sangat enteng banget, dan sangat apa ya, bagi saya inilah mikrotik yang recommended lah untuk kalangan seperti saya atau kalangan kecil-kecilan lah untuk usaha hotspot. Sebenarnya bukan usaha sih, awalnya saya itu punya niatan biar saya itu punya internet gratis, intinya seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak tetangga-tetangga yang ingin menjadi klien saya dengan biaya internet yang murah, ya lumayan. Hasilnya juga bisa dibuat membeli alat-alat lagi, update-update alat lagi, seperti itu. Awalnya niatnya sih biar internet saya ada yang bayarin gitu, iuran, intinya seperti itu sih. Oke, saya menggunakan mikrotik 750 GR3. Untuk yang part 1 saya masukkan ke dalam internet atau sumber internet. Untuk yang Ether 2 atau Ethernet 2 saya hubungkan ke Switch Hub. Saya menggunakan IP 10.10.8.1/22. Kenapa saya menggunakan /22? Karena untuk IP/22 itu akan menjadi banyak. Berarti kan kalau /22 itu ada 10.10.10.8.8.1 itu kan gateway-nya. Terus nanti apa namanya, menuju ke klien mendapatkan IP 8.2.254, 9.2.254, 10.2.254, terus 11.2 sampai 254. Intinya saya mendapatkan IP banyak karena tidak ingin terjadinya apa namanya, bentrok IP atau apa ya, rebutan IP kepada klien. Soalnya saya menggunakan full hotspot pada jaringan saya. Ya sebenarnya kalau pakai /224 pun saya nggak apa-apa, tetapi nggak tahu saya pengen menggunakan /22. Oke, dari Ether 2 masuk ke Switch Hub. Ini Switch Hub saya menggunakan merek TP-Link. TP-Link yang 8 port
yang 8 port yang gigabit. Kenapa saya pakai gigabit? Ya, pertamanya sih hanya apa ya, persiapan saja. eh, Persiapan sebelumnya itu persiapan kalau semisal saya udah eh, apa ya, udah banyak kan, nanti nggak usah perlu update alat lagi seperti itu. Ya, ini harganya juga murah, terbilang murah sih, hanya kisaran 200 ribu, 250 lah, seperti itu. Nggak apa-apa, makanya saya beli yang sekalian gigabit saja. Dan saya juga menggunakan ini kabelannya Cat 6, jadi ya makanya saya beli switch hub yang 8 port dan gigabit gitu. Intinya seperti itu saja sih. Masuk ke dalam switch gigabit, lanjut ya. Yang pertama, untuk port yang kedua dari switch hub tersebut saya distribusikan ke converter. Yang mana dulu ya yang saya jelaskan? Oke, yang fiber optik dulu juga nggak apa-apa ya. Jangan yang kabelan dulu aja wes, yang kabelan. Ini saya distribusikan kepada tetangga-tetangga saya yang menggunakan kabelan. Untuk yang port 3, port berapa ini? Yang port 4, port 5, port 6. Ada 3 rumah yang ingin menjadi pelanggan saya. Terus saya tarik kabel yang pertama, yaitu kisaran 20 meter dari rumah saya. Saya menggunakan kabelan ini merek Simlink. Ini merek Simlink Cat 6 outdoor ya. Di sini saya menggunakan semua hotspot ya, walaupun di rumahan saya tetap menggunakan hotspot. Untuk AP hotspot yang pertama ini di rumah lain yang pertama, yaitu menggunakan IP 10.10.8.10 pelan, panjangnya 20 meter. Kenapa saya menggunakan IP tersebut? Karena dari nanti di mikrotiknya IP tersebut saya akan bypass. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk saya biar bisa meremote access point ini apabila terjadinya apa ya, ya intinya buat saya ngecek nantinya, buat ngecek apakah ini IP ini, apakah access point ini connect ke mikrotik. Soalnya kan saya bebas, nanti bisa diakses ini web manajemennya dari access point ini. Dan access point ini saya menggunakan bekas plat merah ya, Huawei, tipenya HG28H5H5 seperti itu. Ini fungsinya buat bypass saja sih IP ini, soalnya biar bisa di remote management dari mikrotik gitu, dan bisa digunakan untuk mengecek apakah ini access point ini aktif atau enggak gitu, kalau misal ada trouble atau ada komplainan seperti itu. Untuk yang kedua, pelanggan yang kedua, saya tarik lagi kabelan, ada yang ingin nyambung lagi. Ini yang ini saya tarik kabelan sepanjang 50 meter. Nah, ini saya menggunakan IP 10.10.8.11 biar apa ya, biar urut saja, biar akunya enggak biar sayanya enggak bingung gitu. Ini saya tandai dengan AP hotspot 2, dan ini tempatnya juga enggak di tempat umum, ini tempatnya di rumah klien. Karena saya menggunakan hotspot, jadi si klien mempunyai user yang permanen seperti itu. User yang permanen digunakan untuk login. Kalau ya intinya saya beri user berapa gitu, tergantung dia mintanya berapa, nanti saya sebutkan harganya seperti itu. Ini AP hotspot yang kedua. Dan seiring berjalannya waktu, ada lagi yang mau apa ya, berlangganan seperti itu ya, intinya lah. Sebenarnya bukan pelangganan sih, sebenarnya iuran gitu. Terus saya bingung, ini jaraknya dari AP hotspot 2 ke rumah yang selanjutnya itu 70 meter. Ini kalau saya tarik dari switch hub langsung, berarti kan otomatis 70 meter ditambah 50 berarti menjadi 120. Dan sedangkan kabelan itu kalau 120 itu sudah tidak stabil lah. Kalau saya lihat review-review di grup Facebook itu katanya kalau kabelan udah nggak mampu kalau panjangnya 120 meter. Dan pada waktu itu saya juga belum mengetahui tentang fiber optik. Saya nggak tahu adanya pakai fiber optik itu, saya nggak tahu. Terus saya karena ini hotspot, jadi kan bisa diparalel seperti itu. Untuk yang
PPOE atau klien statik itu saya nggak main, saya nggak menggunakan PPOE atau statik, adapun cuma satu saya menggunakan IP statik gitu. Untuk klien yang pingin nggak pakai hotspot, nanti saya jelaskan lah. Ini saya menggunakan port dari hotspot ini, saya paralel, terus saya hubungkan sepanjang 70 meter ke rumah klien yang ketiga. Ini saya menggunakan IP 10.10.8.12. Karena ini urutan yang ketiga, seperti itulah. Saya urutkan saja 10, 11, 12. Seperti itu. Dan ya tadi fungsinya biar bisa di remote manajemen dari saya lah. Saya kan kalau misalkan connect dengan hotspotnya dan saya akses IP ini, maka akan muncul web management dari source point ini. Intinya seperti itu. Dan saya sudah buatkan tutorialnya juga di channel saya. Bisa di scroll ke bawah, di video saya ada kok, kayaknya ada. Kalau enggak nanti saya buatkan. Ini saya lanjutkan. Ini untuk rumah yang ketiga. Untuk biayanya, untuk biaya dan biaya berlangganan, biaya pasang nanti saya jelaskan di akhir, biar ini topologinya tersampaikan terlebih dahulu ya. Oke, dan berjalannya waktu ada yang mau minta lagi, pengen hotspot di rumahnya seperti teman-temannya ini, seperti rumah-rumah yang lain ini. Saya tarik kabelan lagi sepanjang 70 meter karena ini dari Sweet Hub itu dari rumah saya ke rumah ini tuh hanya 70 meter. Saya pertamanya saya nggak berani, ini gimana kalau 70 meter pelan gimana, soalnya lewatnya ke ke atap-atapnya sih lumayan sulit lah. Tapi nggak apa-apa, ini hitung-hitung saya rezeki gitulah, itu intinya seperti itu. Saya tarik saja 70 meter ke rumah klien yang keempat. Rumah klien yang keempat ini saya menggunakan access point atau AP, juga punya X plat merah. Saya menggunakan merek Huawei. Ini saya menggunakan IP 10.10.8.13. Untuk kabelan panjangnya 70 meter, ini juga cat 6. Ya saya biar urutkan saja gitu, 12, 13 gitu, 10, 11, 12, 13. Seperti ini 10, 10, 11, 12, 13. Dan IP-nya juga saya urutkan. Ini seperti ini. Untuk nama ininya, nama access-point-nya atau nama wifi-nya terserah dari klien. Intinya pokoknya kelebihan dari jaringan full hotspot ini, kita bisa mendapatkan dua servis atau bisa diibaratkan menyelam sambil minum air, seperti itulah. Karena selain kita mendapatkan bulanan dari klien rumahan tersebut dengan hotspot, kita kalau semisal di dekat-dekat rumah klien ini ada yang mau hotspotan, itu kan juga bisa kalau misalkan mau beli voucher seperti itu. Soalnya kan ini akses point hotspot, jadi dia akan tampil login tag-nya gitu. Intinya bisa menyelam sambil minum air, seperti itu sih niat saya, seperti itu. Karena saya kalau misalkan saya pakai PPOE terus klien statik binding itu kan, kalau pengalaman saya kalau pakai seperti itu kalau buat game itu kurang maksimal. Soalnya kan manajemennya jadi satu gitu. Makanya saya menggunakan full hotspot karena manajemennya per device gitu, per HP, per gadget. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang buat game juga enggak ada yang komplain. Kalau buat game, buat download ya lumayan, ya bisa lah, intinya bisa stabil gitu buat game. Dan ini saya untuk bandwidth per device nya saya bagi berapa MB, nanti saya jelaskan di akhir, sekalian saya jelaskan di mikrotiknya. Oke, setelah itu seiring berjalannya waktu ada yang mau berlangganan lagi, tetapi jarak rumah saya ke rumah klien tersebut berapa ya, kisaran 150 meteran lah. Dan saya bingung, waktu itu saya belum
belum apa ya, waktu itu saya belum menggunakan fiber optik, saya hanya taunya kabelan saja. Terus saya searching-searching di Google, terus saya searching-searching di grup, saya tanya-tanya kepada grup RT RW di grup Facebook itulah, atau di WhatsApp juga ada grupnya. Saya tanya-tanya, ternyata bisa menggunakan fiber optik. Tapi saya bingung, kalau misalkan pakai fiber optik berarti saya harus mempunyai OLT untuk mendistribusikan seperti itu, dan saya nggak tahu konfigurasi OLT seperti apa, saya juga nggak tahu. Terus saya tanya-tanya lagi, oh ternyata bisa pakai media converter. Media converter itu berarti semacam apa ya, kalau bahasa saya itu, dari kabelan bisa diubah menjadi fiber optik seperti itu. Convert itu kan merubah, kayak gitu kalau pengertian saya ya, maaf kalau misalkan salah. Seperti itu pokoknya, dari kabelan bisa dikonvert menjadi fiber optik. Nah seperti itu. Dan ini mengganggu apa sih, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Terus saya pikir-pikir lagi, ya udah deh saya coba aja gitu. Saya beli konverter fiber optik di online shop, waktu itu masih mahal harganya, kalau nggak salah 200.000. Itu merek Netlink, itu belum gigabit pun 200.000 kalau nggak salah itu. Dan saya beli, terus saya beli kabel fiber juga di online shop. Saya panjangnya 150 meter. Terus saya coba konfigurasi terlebih dahulu. Saya belum tarikan ke rumahnya. Saya coba ini urutannya kabelan, terus masuk ke media converter Netlink ini ke yang A. Kan ada kodenya A dan B gitu. Untuk A itu di rumah server, dan yang B di rumah klien. Intinya seperti itu sih. Kabelan masuk ke Netlink yang A dari switch hub ini. Ini kan switch hub hotspot. Terus kabelan saya tarik kan kabel fiber optik sepanjang 150 meter, dan saya tancapkan di ini apa namanya Netlink ini yang B. Oh ini saya ini yang selanjutnya ini yang selanjutnya, yang setelahnya. Untuk yang pertama yang ini berarti klien pertama saya yang menggunakan fiber optik yang ini saya nggak menghubungkan ke apa namanya, ke switch hub, karena ya nggak apa-apa saya sendirikan, karena ini kan nggak pakai kabelan, pikir saya seperti itu, pikir saya beda gitu. Dan ternyata ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Ini untuk yang Ether 3 dari Mikrotik ini saya juga setting menjadi hotspot dan masuk ke dalam apa namanya konverter yang A merek Netlink. Ini menggunakan IP 20.20.8.1/22 juga. Ini Ether 3 dari Mikrotik. Saya masuk ke Netlink. Ini settingannya juga hotspot. Terus saya tarik kabelan sepanjang kabel fiber optik sepanjang 150 meter. Dan di rumah klien berarti ini kan yang B, yang A di rumah server atau di rumah saya, yang B di rumah klien. Dan ini kabelan saya tancapkan di access point, atau ini modem sih sebenarnya, modem tapi saya buat menjadi access point bekas plat merah. Nah ini AP hotspotnya, topologinya seperti ini yang fiber optik. Ya lancar-lancar saja menggunakan kabel FO walaupun kabel fiber optik walaupun 150 meter, karena ini menggunakan apa namanya kabel FO, jadi tetap stabil gitulah. Bayangkan kalau pakai kabelan ini 150 meter, pasti sampai sini, sampai di rumah klien nggak ada koneksi internet. Saya sudah pernah coba, soalnya panjang kabelan 150 meter itu saya tarik, ya saya nggak tarik, saya coba di rumah masih gulungan itu dapat internet, tetapi nggak stabil gitulah, ping bengkak gitu.
dan makanya saya putuskan saya belajar fiber optik. Nah, seperti itu. Untuk seiring berjalannya waktu ada lagi yang mau menjadi klien, intinya mau iuran spot gitu. Saya tarik lagi menggunakan fiber optik yang 50 meter. Kok 50 meter? 150 meter. Nah, topologinya sama. Di rumah saya menggunakan netlink yang A atau konverter yang A. Ini masuk ke switch hub. Dan ini saya cobalah saya masuk ke switch hub. Terus saya masukkan ke A, ini yang ini ya. Masukkan yang media converter yang A. Terus saya tarik 150 meter. Nah, ke rumah klien. Nah, di sini saya belinya yang konverternya itu yang B yang 2FO 4 LAN. Jadi nanti bisa didistribusikan lagi gitu. Niat saya ini kan di sekitaran rumah sini itu banyaklah rumah-rumah warga gitulah yang yang menurut saya itu bakal menjadi klien gitu. Pikir saya seperti itu, makanya saya belinya yang ini, yang 2FO 4 LAN ini. Terus saya sambungkan yang B masuk, terus masuk ke konverter yang B ini. Setelah masuk ke yang B ini, terus ada yang mau saya tarik ya. Yang pertama itu gimana ya, yang pertama itu ada warung di sekitaran situ, itu ada warung. Terus saya tarikkan kabelan sepanjang 70 meter. Ini melalui apa namanya, media converter yang 4 LAN, port 4 LAN-nya itu kan jumlahnya 4 itu. Saya tarik 70 meter ke warung dengan IP 10.10.8.17. Ini niatnya ya tadi biar bisa di remote gitu, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu lagi, ternyata di apa namanya, dekatan, oh ini sebenarnya bukan klien, berarti ini di rumah teman saya titipkan ini apa namanya, konverter ini saya titipkan di rumah teman saya. Terus saya tarik lagi, ada yang mau minta apa namanya, ada yang mau minta bergabung lah, mau iuran spotnya. Saya tarik lagi panjang 85 meter. Ini kabelan, kalau warna merah itu kabelan. Terus ada lagi ini 75 meter, saya tarik lagi pakai kabelan. Terus ada lagi ini 50 meter dekat di daerah sini, saya tarik lagi sepanjang berapa ini, 50 meter. Untuk IP-nya saya sesuaikan ranknya juga, titik 17, titik 16, titik 15, titik 14, 14, 15, 16, 17. Saya urutkan saja biar saya enak gitulah intinya. Untuk nama SSID-nya ya saya silahkan kepada yang apa ya, yang mau pasang gitulah. Oke, setelah itu berjalan lagi, terus ada yang mau, kebetulan ada yang mau menjadi klien lagi dengan panjang kabel, dengan panjang dari rumah teman saya ke tempat klien yang ini tuh kisaran 110 meter lah. Dan saya beli kabel fiber optik yang 150 meter. Saya tarik lagi dari ini kan 2 port FO A dan B. Terus yang B itu yang pertama, yang dari micro optik atau dari switch hub. Terus A saya tarik lagi, ini 150 meter, saya masukkan ke konverter. Dan saya beli lagi yang 2FO 4 LAN. Pikir saya bakalan sama pada yang titik ini, tempat-tempatnya itu bakalan ada yang gitu, makanya saya belikan yang ini, yang 2FO 4 LAN. Untuk harganya kisaran berapa ya, satunya itu 200 ribuan lah kayaknya kalau nggak salah. Nah, terus ini tambah lagi, saya IP-nya juga saya apa namanya, saya samakan gitu ranknya. Tetapi ini konverter ini saya taruh di depan rumahnya gitu, biar nantinya kalau misalkan ada yang mau
menjadi klien lagi, saya nggak perlu ke dalam rumahnya, intinya seperti itu sih. Dan saya untuk listriknya ya saya buatkan stop kontak sendiri gitu, dan nggak biar nggak mati gitulah intinya. Ininya kalau misalkan dicabut yang ini, power yang ini dicabut, ini nggak mati, soalnya ini kan saya buatkan sendiri dan saya langsung sambungkan ke kabel yang ada aliran listriknya seperti itu. Nah, ini kabelnya 5 meter lah, berarti dari depan rumah sampai ke ruang tamunya itu 5 meter, saya tarik lagi pelan seperti itu. Dan ada lagi yang mau pasang lagi, bukan pasang, kalau ini rumah apa ya, rumah rumah kakak saya. Saya tarik kabel fiber optik lagi dari rumah klien. Ini kan soalnya portnya dua, kebetulan portnya dua, jadi saya nggak beli gitu, nggak beli lagi. Ini saya tarik lagi 150 meter, kisaran seperti segitulah, saya hubungkan ke fiber optik yang B. Ini A, ini B gitu, 150 meter. Dan di sini awal-awalnya ini hanya langsung ke akses point gitu, saya buat voucheran di rumah kakak saya, voucheran. Tetapi seiring berjalannya waktu ada tetangga yang mau iuran lah gitu. Terus saya punya switch hub nganggur yang 4 port, saya distribusikan lagi, intinya dari konverter saya distribusikan lagi ke switch hub biar bisa banyak port lainnya gitu. Sebenarnya sama dengan ini, konverter yang ini 4 port gitu, ini juga jadinya 4 port gitu. Tapi kan ini hanya satu untuk fiber optiknya, dan ini dua, ini satu. Terus ada yang nyambung lagi dengan jarak kabelan 70 meter, ini saya hubungkan lagi 70 meter. Dan ini full hotspot ya, ini full hotspot, pakai hotspot. Terus ini di rumah kakak saya. Udah seperti itu sih topologinya dan pengalaman saya selama ini. Jarang sih, nggak ada trouble, alhamdulillah aman-aman saja dengan topologi yang seperti ini. Ya lumayan bisa buat jajan gitulah untuk hasilnya, walaupun niat saya pertamanya hanya buat internet gratis, tetapi ya alhamdulillah ada pemasukan lah. Oke, untuk saya jelaskan lagi yang apa namanya, berapa tarif tarif yang rumahan gitu ya. Untuk yang rumahan biasanya kalau misalkan mau dipakai 3 HP, saya berikan harga 100.000 itu per rumah. 100.000 itu untuk 3 gadget gitulah, berarti 3 user gitu. Dan saya nggak bypass, saya nggak binding, berarti kan kalau siapapun bisa masuk dengan user itu, seperti itu. Untuk yang 150 intinya saya buatkan profil sendiri-sendiri, user profile sendiri-sendiri. Untuk profil klien ini, klien ini, klien ini, klien ini, saya buatkan profil sendiri-sendiri. Untuk kecepatan bandwidthnya per user saya kasih 1 MB per user. 1 MB berarti kalau 3 user kan 3 MB gitu, tapi kan nggak mungkin jalan bersamaan, seperti itu pikir saya. Dan ya nggak apa-apa dah, intinya segitu saya buatkan harganya, 100.000 buat 3 user. Kalau misalkan 5 user saya kasih harga 150.000, ya nggak apa-apa, murah-murahan lah gitu. Murah tetapi ya intinya bisa buat saya bayar setoran ISP gitulah. Terus dengan tarif segitu, pokoknya segitu. Kalau 3 user 100.000, kalau 5 user 150.000. Untuk yang voucherannya, di rumah saya nggak buka voucheran ya, karena apa ya, tetangga saya ada yang juga wifi diperjualbelikan gitu pak, tetapi nggak pakai mikrotik, dia nggak pakai voucher. Jadi takut saya nanti saya apa ya, menghalang-halangi dia lah, intinya saya
memusuhi dia gitu, tapi ya rezeki sudah ada yang ngatur, soalnya dia lebih murah dari saya dan dia nggak pakai mikrotik, jadi loss gitulah. Tapi nggak tahu, kayaknya fup gitu. Ya biarin lah, nggak apa-apa, makanya saya nggak buka voucheran di rumah saya. Dan yang saya buka voucheran itu yang pertama di warung. Nah ini di warung ini saya buka voucheran, terus di sini saya buka voucheran juga. Nah, tarifnya berapa? Untuk tarifnya saya perlihatkan saja biar enak ya. Gimana ya? Ini brosurnya ada punya saya. Nah ini untuk tarifnya gini, harganya segini ya, murah sih. Aduh ini loading. Nah ini untuk 3012 jam dengan kecepatan internet atau bandwidthnya saya beri 1 MB juga. Ada yang 756 KB, terus yang 5000 24 jam, 15.000 7 hari, 40.000 30 hari, seperti itu. Dan saya menerima reseller atau mitra, intinya seperti itu sih. Kalau misalkan anak-anak itu kan, anak-anak kecil itu sering ngumpulin vouchernya, ini bisa dikumpulkan dan gratis, bisa ditukarkan gitu menjadi satu voucher seperti itu. Dan yang untuk di rumah atau di warung itu, yang ini, yang akses point ini kan di warung, saya titipkan vouchernya di sana, dan dengan harga voucher yang 3000 ini, harga jualnya 3000, tetapi dari saya jual ke apa namanya, ke warung tersebut 2500, berarti yang 500 menjadi apa ya, untungnya dia gitulah, untungnya dia, seperti itu. Nah oke, hanya seperti itu saja untuk keterangan topologi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan menjelaskan atau kesalahan topologi, mungkin ya karena ini kelebihan saya seperti ini, kekurangan juga banyak. Saya perlihatkan di mikrotiknya ya, ini biar lihat. Oke sebentar. Nah ini laptop saya itu saya masukkan ke port 5 dari mikrotik untuk meremote gitu. Remote mikrotiknya saya menggunakan kabelan, enggak menggunakan wifi. Ini seperti ini, kita lihatkan ini. Nah, untuk user profilnya, ini user profil saya sendirikan kan. Ini share user, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2, bahkan ini ada yang 2 set profilnya. Untuk yang 12 jam, 24 jam, 12 jam, 1 minggu, 1 bulan itu ada. Dan sekarang ini ya masih rame nih, lumayan rame lah ini untuk tangan ini, lumayan lah. Untuk apa namanya, pisah traffic saya juga menggunakan pisah traffic biar gamenya saya pisah gitulah, traffic game saya pisah. Ini mangelnya ada, raw saya juga pakai raw, pakai mangel nih. Dan CPU juga nggak begitu berat-berat banget, 8%, 11%, 16. Ini dengan user yang aktif berapa ini? Bentar. Dengan user aktif berapa ini? Saya lihat. Nah ini 36 aktif. Aktif berapa? Coba saya lihat. 41. Ini 41 pun dia hanya berapa persen nih CPU nya ya, karena saya nggak apa ya, nggak ribet-ribet settingnya gitulah. Hanya pembagiannya hanya pembagian bandwidth sama
bisa traffic saja sih seperti ini. IP hotspot ini. Nah, ini IP access point saya binding ini. Ini IP access point saya binding. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar bisa di remote gitu. Biar bisa di remote ini IP 10, 8.10, 8.11, 12, 13 ini AP. Saya beri komen yang biar nggak lupa sayanya. Seperti ini. Yang 20 itu saya bypass. Tipenya ini bypass. IP-nya ini IP access point sebenarnya, bukan IP client. Ini IP access point. Nah, untuk pembuktian bisa di remote saya buktikan ya. Saya ini cabut kabelannya, soalnya kalau pakai kabelan nggak bisa, harus connect ke wifi vouchernya untuk remote access point-nya. Oke, sebentar. Ini rotok nge-lag. Saya hubungkan ke hotspotnya biar bisa. Saya close dulu deh ini Corel Draw-nya biar nggak berat. Ini terlalu berat soalnya laptop apa ya, kentang gitu. Ya, close dulu. Saya close dulu biar nggak berat. Saya hubungkan ke wifi hotspot ini. Di rumah saya juga pakai hotspot buat keluarga, saya juga pakai user biar lebih aman lah gitu. Bentar, saya pause dulu biar nggak. Saya pause dulu deh. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini saya sudah login kan. Ini saya akan buktikan kalau access point saya bisa di remote karena saya bebas tadi ya. Saya contohkan salah satu saja dengan IP berapa. IP 10.10.8.10. Sebentar, tunggu loading. Ini saya remote access point yang ini jam 20 meter ini punya di rumah. Bentar, saya pause dulu deh, ini kayaknya ada kesalahan. Oke, saya lanjutkan. Ini saya mau buktikan kalau access point saya bisa di remote. 10.10.8.14. Ini saya remote access point yang 14. Yang mana yang 14? Yang ini 14. Nah, ini yang ini kan jauh, ini 14. Saya coba remote. Oke, ditunggu. Nah, ini kan bisa masuk ini. Terus yang 15 coba ada enggak 15. Nah, 15 juga masuk. Ini access point yang di rumah. 16, coba 16. Nah, 16 ini juga bisa. Saya pakai Huawei semua rata-rata ya. 17.
hujan guys, nggak apa-apa. 17 ada nggak? 17 ini ketik saya ada nggak? 11, 17 nggak ada di meeting. Kalian komen 11 nggak ada. 18. Oke, sekarang yang 18. Post dulu yang 18. 10. 10. 8.18. 8. Nah, ini 14 ada. 18. 18. Nggak mau dia benar. 18 ada nggak? 18. Nah, ini ya 18 ada. Ini kalau nggak salah pakai ini akses poinnya mati nih. Ini contoh akses poin yang mati, nggak bisa di remote ini. Nah, itu gunanya buat ngecek seperti itu. Apabila ada akses poin yang mati, ini kan nggak bisa di remote. Titik berapa? D-nya berapa lagi nih? 23. Coba 23. Nah, ini 23 bisa di remote. Untuk akses poin saya makanya buatkan IP ini, terus saya bypass. Seperti itulah intinya. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya atau kurang jelas penjelasannya. Bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada yang kurang paham. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.